Halo teman-teman. Pada tahun 2011, Kim Jong-un menjadi pemimpin penerus Korea Utara. Pria berusia 27 tahun ini bertubuh kekar, menyukai bola basket dan tidak dihargai dunia. Banyak peneliti internasional percaya bahwa dia akan menjadi boneka bagi para jenderal dan tokoh politik yang lebih tua dan lebih berpengalaman yang akan memerintah negara dari balik layar. Bahkan ada yang mengatakan, ini adalah akhir dari rezim Kim. Namun, lebih dari satu dekade kemudian, semua spekulasi itu salah. Berbeda dengan penampilannya, Kim Jong-un tangguh, sukses memegang kekuasaan dan mendapatkan kultus massa. Kenapa dia bisa melakukan itu? Mari kita cari tahu bersama. Pertama, keberhasilan sistem keturunan manapun di dunia sejauh ini didasarkan pada tinju. Di Korea Utara juga, Kim Jong-un, seperti ayah dan kakeknya, Kim Il-sung, telah membangun jaringan intelijen dan keamanan yang canggih. Mereka dapat dengan mudah mendeteksi siapa saja yang perilaku atau rencananya bertentangan dengan rezim. Dari sana, pemerintah akan segera meringkas dan menanganinya sebelum dioperasikan. Ketika seorang laki-laki melakukan kejahatan politik, dia dapat ditahan bersama keluarga dan anak-anaknya, bersama-sama melakukan kerja paksa untuk melayani negara. Menurut banyak sumber dari LSM, kesaksian ribuan tahanan dan warga Korea Utara, rezim Kim saat ini menahan sekitar 100.000 tahanan politik. Kerasnya hukuman membuat rakyat tetap mematuhi hukum dan mencegah berkembangnya potensi pembangkang. Contoh tipikal adalah kasus Jang Song-taek, 2013. Dia adalah menantu pendiri Kim Il-sung, menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Pertahanan Nasional. Dia memiliki kekuatan besar. Karena keserakahannya yang tak berdasar, dia merencanakan kudeta untuk menggulingkan Kim Jong-un. Alhasil, hanya 3 hari setelah ditemukan, Jang Song-taek menerima hukuman mati dan langsung dibawa untuk dipenggal. Rekan-rekan prajuritnya di ketenteraan juga ditangani satu persatu. Sejak saat itu, Tuan Kim semakin waspada dan memperketat pengawasannya terhadap para tersangka. Bahkan seekor semut pun sulit untuk melarikan diri. Namun, jika seorang pemimpin hanya tahu cara menggunakan tangan besi, pasti akan gagal. Kim Jong-un mewarisi bakat ayah dan kakeknya, mampu mempertahankan elit Korea Utara, membuat mereka setia pada kesetiaan. Sulit untuk mengetahui semua cara yang dia lakukan, yang juga bisa mengandung perasaan tulus terhadap bawahannya. Sepengetahuan kami akan memberikan beberapa bukti untuk ini. Pada tahun 2018, selama kunjungan kembali ke Cina, kereta 21 gerbong Korea Utara dikemas dengan barang-barang mewah seperti anggur tua, jam tangan, cerutu, perhiasan, dan kosmetik. Itu akan menjadi hadiah yang akan diberikan Tuan Kim kepada bawahan yang setia. Itu adalah salah satu dari banyak yang telah mereka kirimkan selama bertahun-tahun. Di Korea Utara, ini dibandingkan dengan cincin berlian yang digunakan untuk melamar seorang gadis. Sebagai contoh lain, Ri Chun-hae adalah presenter TV negara Korea Utara yang populer, dan telah mengumumkan acara-acara besar selama beberapa dekade. Ri Chun-hae secara pribadi diberikan sebuah rumah mewah oleh Tuan Kim dan mengucapkan terima kasih dengan pujian, partai tidak akan menyisihkan apapun untuk harta nasional seperti Anda. Dengan MC yang dihormati, seperti itu, pejabat senior pasti akan mendapat lebih banyak bantuan. Misalnya, pada April 2022, Kim Jong-un mengumumkan kawasan perumahan mewah bagi para jenderal dan kader setianya, di jantung ibu kota Pyongyang. Ini terdiri dari sekitar 800 rumah, dianggap sebagai hadiah untuk patriotisme. Proyek tersebut selesai pada saat ekonomi Korea Utara menghadapi banyak kesulitan. Dan itu telah digambarkan sebagai krisis terburuk dalam beberapa dekade. Hal-hal yang dilakukan Pak Kim mengingatkan kita pada raja-raja zaman dulu, selalu menggunakan reward untuk menjaga loyalitas bawahannya. Bagi rakyat, pemimpin Korea Utara terlalu berhasil menciptakan kultus kepribadian. Gambar seperti ini terlalu banyak untuk dihitung. Itu menunjukkan rasa hormat, kedekatan, keramahan dan secara umum memiliki pesona yang tak terlukiskan. Mengapa dia dianggap diktator tetapi sangat dicintai? Pertama, situasi Korea Utara. Mereka telah dikepung, diembargo, dan diisolasi sejak lama, sejak didirikan pada tahun 1948. Amerika Serikat dan seluruh dunia barat adalah musuh mereka. Keluarga Kim dengan 3 generasi pemimpin, digambarkan secara alami, termasuk secara tidak wajar, bahwa mereka adalah pahlawan, penyelamat negara, memimpin bangsa menuju kemandirian dan kemandirian mengatasi kesulitan. Semua yang mereka lakukan, mulai dari mengambil uang rakyat untuk memproduksi senjata nuklir, hingga menghargai kesetiaan, adalah demi kepentingan nasional. Dengan perbuatan mulia tersebut, masyarakat merasa dirinya layak dihormati. Kedua, faktor propaganda. Warga Korea Utara dididik untuk percaya pada partai dan setia kepada negara. Terutama setia kepada pemimpin. Ini tidak perlu dikutuk, karena banyak negara melakukan hal yang sama.
Namun di Korea Utara, semuanya dibawa ke tingkat yang baru, jauh melampaui imajinasi. Pendidikan mereka memberikan perhatian khusus pada pelatihan fisik, daya tahan dan semangat revolusioner. Siswa diajarkan secara detail tentang doktrin dan ideologi pemimpin Kim Il-sung. Di dalamnya, ada patriotisme, bangsa yang mandiri, kedaulatan yang suci dan militer di atas segalanya. Sebagai pendiri bangsa, Kim Il-sung dipuja oleh orang Korea dengan kasih sayang yang nyata. Namun, hal itu juga didukung oleh program pendidikan, mengajari masyarakat untuk menghormati pemimpin dan memuji jasa keluarga Kim. Sebagai contoh, di Korea Utara ada sekitar 30.000 mobil yang beredar. Dan kebetulan, itu sama dengan jumlah patung Kim Il-sung di seluruh negeri. Untuk melanjutkan kasih sayang kepada kakeknya, pemimpin Kim Jong-un mengarahkan orang-orang untuk menghormati dan setia kepadanya. Begitu dia berkuasa, prasasti sepanjang setengah kilometer yang memuji dia bisa dilihat dari luar angkasa. Hidup Jenderal Kim Jong-un, matahari bersinar cerah. Yang paling mencolok, dan tidak seperti yang lain, adalah sekolah menengah yang mengajarkan kursus wajib 81 jam yang menceritakan kisah hidup, karir, dan filosofinya. Selain itu, mengenakan lencana dengan potretnya dianggap sebagai tanda kesetiaan. Di negara yang hanya memiliki internet internal, acara TV terutama tentang rezim dan kepemimpinan juga sulit bagi orang untuk ingin melampaui kerangka kerja. Karena alasan itu, Kim Jong-un, seperti ayah dan kakeknya, sangat berhasil mempertahankan kekuasaan dan stabilitas sosial. Namun, apa yang baik bagi pemimpin belum tentu baik bagi rakyat. Perekonomian Korea Utara secara konsisten berada di dekat bagian bawah tabel dalam banyak indikator. Di dalamnya, PDB per kapita hanya sekitar $1.300. Mereka seringkali harus menerima bantuan makanan dan makanan dari luar. Sistem kesehatan Korea Utara juga dinilai sebagai yang terburuk di dunia, peringkat 193 dari 195 negara. Secara keseluruhan, tidak banyak poin bagus untuk dipuji.